Halo teman-teman, kita di sini kelompok 3 bakal ngejelasin bagaimana caranya dual boot Windows dan Linux pakai Ubuntu. Jadi bisa pakai Linux tanpa harus meninggalkan Windows. Nah, untuk langkah pertama, pastikan kamu sudah memiliki dua hal penting, yaitu yang pertama file ISO Ubuntu yang bisa kalian download di website resmi Ubuntu dan aplikasi Rufus untuk membuat bootable USB. Jangan lupa backup data penting juga ya. Setelah langkah pertama dilakukan, langkah selanjutnya adalah membuat bootable dengan USB. Colokkan flash disk minimal 8 GB, lalu buka aplikasi Rufus. Pilih ISO Ubuntu, pastikan format partisi disesuaikan dengan mode booting PC-mu. GPT untuk UEFI, MBR untuk legacy BIOS. Klik Start dan tunggu proses selesai. Langkah ketiga, mengatur partisi di Windows. Masuk ke disk manajemen di Windows, pilih partisi dengan ruang cukup besar, lalu string volume, sisakan minimal 20 GB. Untuk Ubuntu, ini akan menjadi ruang kosong untuk sistem Linux nanti. Untuk langkah keempat, restart komputer, masuk ke BIOS atau UEFI dengan menekan tombol F2 atau F12 atau juga ESC tergantung jenis laptop. Terus ubah urutan boot agar USB dijalankan pertama kali, simpan dan restart. Nah, setelah masuk ke installer Ubuntu, pilih opsi install Ubuntu alongside Windows Boot Manager jika tersedia. Nah, jika tidak, pilih something else lalu buat partisi Linux secara manual. Tambahkan partisi root atau slash dan swap jika diperlukan. Lanjutkan instalasi seperti biasa. Nah, itu semua langkah-langkahnya. Tapi setelah selesai instalasi dan restart, kamu akan melihat menu GRBU atau Boot Manager yang memungkinkan kamu memilih antara Ubuntu atau Windows setiap kali menghidupkan komputer. Itu dia tutorial lengkap dari penggunaan dual boot, mulai dari instalasi, pengoperasian, hingga tips optimalisasi fitur-fiturnya. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu bisa memaksimalkan pengalaman penggunaan dual boot secara mudah dan efisien. Jangan ragu untuk bereksperimen dan menyesuaikan sesuai kebutuhan dan ruang yang ada di dalam PC kamu. Semoga tutorial ini bermanfaat dan bisa jadi referensi yang membantu untuk keperluan pribadi maupun profesional. Kalau kamu punya pertanyaan, ide konten, atau ingin request tutorial lainnya, tulis saja di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share ke teman-temanmu, dan subscribe agar gak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.